Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah kami dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan pengajaran memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja. Saya sendiri Ika Nur Widyastuti. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tingkatan-tingkatan taksonomi Bloom. Di sini saya tidak sendiri melainkan ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu yang pertama ada Mbak Ajeng Sri Rahayu, dan yang kedua ada Mbak Isna Lailatul Fadila. Yang ketiga nih yang paling ganteng di antara kami bertiga, yaitu ada Mas Fraslian Eka Romadesbud. Uh, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian taksonomi Bloom, akan disampaikan oleh Mas Fraslian. Pengertian dari taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein berarti adalah mengklasifikasi, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi taksonomi adalah mengklasifikasikan sebuah aturan atau prinsip. Kemudian sistem taksonomi Bloom ini ditemukan oleh Benjamin Samuel Bloom. Oleh karena itu nama Bloom itu adalah berasal dari si penemu ini, yaitu si Benjamin Bloom ini, Bloom. Dan taksonomi Bloom ini adalah sebuah taksonomi atau tingkatan pengklasifikasian tingkatan pendidikan dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Dan taksonomi Bloom ini berfungsi untuk mengembangkan pemikiran kritis dari siswa dan juga untuk mengembangkan pengetahuan siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian untuk tujuan dari taksonomi Bloom. Nah, tujuan dari taksonomi Bloom ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja serta mengklasifikasikan tujuan pelajaran di kelas. Taksonomi Bloom juga digunakan oleh para pendidik sebagai pedoman atau dasar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Adalah bagaimana cara penggunaan dari teori taksonomi Bloom. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, selanjutnya menentukan kompetensi seperti pembelajaran yang ingin dicapai, apakah knowledge, skill, atau attitude, sehingga karakteristik mata pelajaran dan juga peserta didik nantinya bisa lebih terarah. Yang ketiga adalah menentukan ranah. Nah, apa saja sih ranah kemampuan intelektual yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran? Ranahnya itu ada ranah kognitif seperti memahami, menerapkan, menganalisis, menilai. Lalu ada ranah psikomotorik yaitu mengenai kreativitas, dan juga ranah afektif. Salah satunya adalah organisasi. Nah, dari ketiga cara tersebut bisa dilakukan sehingga nantinya tujuan dalam menganalisis kelas itu bisa diterapkan. Taksonomi Bloom sendiri dalam penerapannya memiliki 6 tingkatan, yaitu yang pertama dari member. Peserta didik mengingat materi atau informasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada understand. Setelah peserta didik mengingat, peserta didik dilatih untuk lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga ada apply. Pada tingkat ini peserta dimulai mengaplikasikan pengetahuan yang dipahami di dunia nyata. Yang keempat ada analyze. Pada tingkatan ini peserta didik menguraikan materi sehingga lebih diperinci. Yang kelima ada evaluasi, yaitu peserta didik mulai menilai sesuatu dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada create, yaitu pada tingkatan ini peserta didik mulai menciptakan suatu karya atau produk dan saling berhubungan dengan proses evaluasi. Ranah kognitif. Pada ranah ini mengedepankan pada
kemampuan otak atau intelektual seseorang. Dan di ranah ini terdapat 6 tingkatan, yaitu C1 pengetahuan, di mana siswa dituntut untuk menjawab sesuai dengan hafalan. Yang kedua, C2 pemahaman, siswa dituntut untuk menjawab dengan bahasanya sendiri, jadi tidak terpaku pada suatu hafalan gitu. Kemudian C3 yaitu penerapan, di mana siswa dituntut untuk menerapkan ilmu yang telah ia pelajari pada suatu permasalahan. Kemudian C4 ada analisis, yaitu siswa dituntut untuk membedakan antara sebab akibat, kemudian dan juga asumsi dan juga fakta. Kemudian C5 ada sintesis, yaitu siswa dituntut untuk menciptakan untuk menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari untuk memecahkan suatu masalah baru. Dan yang keenam, C6 terakhir ada evaluasi, di mana siswa dituntut untuk membenahi atau istilahnya menilai dan kemudian introspeksi. Kemudian yang keenam ada evaluasi, yaitu membandingkan antara nilai-nilai, ide-ide, dan dasar-dasar tadi dengan standar atau apakah, atau bisa disebut dengan kesimpalnya itu apakah ilmu yang telah dipelajari itu apakah penerapan kita pada tingkatan-tingkatan sebelumnya itu sudah sesuai dengan ilmu yang seharusnya, seperti itu. Dan oleh karena itu evaluasi, kalau masih terdapat kesalahan pada evaluasi, harus dibetulkan. Kemudian untuk ranah selanjutnya adalah ranah afektif. Nah, berbeda dengan ranah sebelumnya, ranah kognitif yang lebih menekankan pada aspek intelektual, ranah afektif ini lebih menekankan pada aspek perasaan, etika, dan juga sikap. Nah, ranah afektif ini terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah penerimaan. Jadi di sini peserta didik dilatih untuk memberikan respon terhadap stimulus. Misalnya saja ketika seorang guru sedang menyampaikan suatu materi, peserta didik dilatih untuk memperhatikan kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh bapak dan juga ibu guru. Kemudian tingkat yang kedua adalah responding. Nah, di tingkat ini peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan dalam mengambil tindakan atas suatu kejadian. Misalnya saja ketika sedang belajar kelompok, peserta didik dilatih untuk menyumbang tenaga dan juga pikiran untuk kelompok tersebut, begitu. Jadi di sini peserta didik itu tidak hanya diam saja, begitu. Ada reaksi yang diberikan. Kemudian untuk tingkat yang ketiga adalah nilai. Nah, dalam hal ini peserta didik dilatih untuk membedakan mana yang baik dan juga mana yang kurang baik. Peserta didik juga dilatih untuk memberikan respon terhadap sesuatu hal yang terjadi padanya, misal penolakan dan juga persetujuan, seperti itu. Kemudian untuk tingkat yang keempat adalah organisasi. Nah, di tingkat ini peserta didik dilatih untuk membentuk keharmonisan dalam sebuah perbedaan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya di dalam suatu kelas atau di dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya perbedaan, entah itu perbedaan sikap, pikiran, ataupun prinsip. Nah, di sini peserta didik itu dilatih untuk menerima perbedaan-perbedaan tersebut untuk mencapai suatu keharmonisan, keselarasan, dan juga kekompakan. Kemudian terakhir adalah tingkat karakteristik. Nah, di tingkat ini
Peserta didik dilatih untuk berperilaku baik dalam hubungan intrapersonal, interpersonal, dan juga sosial. Jadi, peserta didik tidak hanya berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi juga berbuat baik kepada orang lain dan juga masyarakat ataupun sosial. Ranah yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini merupakan ranah yang menekankan pada aspek-aspek keterampilan motorik ataupun aktivitas fisik. Ada 6 aspek psikomotorik. Yang pertama adalah imitasi atau kemampuan untuk meniru gerakan walaupun tidak secara sempurna, dan yang kedua adalah manipulasi, yaitu kemampuan untuk menampilkan sesuatu menurut petunjuk. Jadi tidak hanya meniru saja. Yang ketiga adalah presisi. Presisi merupakan kemampuan dalam mengoreksi kesalahan yang sudah dibatasi sampai pada tahap minimum. Yang keempat adalah artikulasi. Artikulasi merupakan kemampuan untuk mengkoordinasi rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat. Dan yang terakhir adalah naturalisasi atau kemampuan dalam mengikuti tingkah laku yang ditampilkan dengan mengeluarkan sedikit energi fisik maupun psikis. Nah, itulah presentasi dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan pengajaran. Jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tak lupa di-share ke teman-teman kalian agar presentasi dari kami berguna bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.